Halo semuanya, kembali lagi saya dengan Josafat Febtri Pakpahan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan soal nomor 2 UTS mata kuliah Ekonomi Teknik. Di sini soalnya itu di mana biaya awal suatu usaha yaitu 200 juta dengan pemasukan per tahun 100 juta dan biaya pengeluaran per tahun 50 juta dan nilai sisa pada investasi usaha tersebut adalah 60 juta dengan MAIR itu 30%, dan saya di sini sepakat pada teman-teman untuk membuat usaha tersebut selama 5 tahun. Dan di sini kita itu disuruh untuk mencari tahu nilai NPV, IRR dan B per C. Pertama kita harus mencari tahu nilai NPV tersebut, di mana kesimpulan dari nilai NPV itu jika dia kurang dari 0 maka dia tidak layak, investasi tersebut tidak layak. Jika dia lebih dari 0 maka investasi tersebut layak. Kita lihat dari pada hasil penyelesaian saya ini apakah dia layak atau tidak. Pertama kita harus menggunakan rumus present nilai sisa sama dengan present pemasukan dan present pengeluaran, dimana itu kita dapat menjabarkan itu dengan nilai pemasuk tahun per tahunan pemasukan itu dengan diketahui nilai present, diketahui nilai per tahunan untuk mencari tahu nilai presentnya dengan I-nya itu 30% dan masa investasi 5 tahun ditambah nilai sisa. Karena mengapa ditambah? Karena nilai sisa itu merupakan nilai positif atau nilai pemasukan. Ditambah L sama dengan P per F, atau bisa dibilang mencari tahu nilai present dengan diketahui nilai future, yaitu L tersebut dengan suku bunga dengan MAIR 30% dan masa investasi 5 tahun, dan dikurang dengan biaya awal atau investasi awal dan ditambah nilai pengeluaran per tahun, yaitu maka dapat kita mencari tahunya kita ingin mencari tahu nilai present yang dengan diketahui nilai pengeluaran per tahunnya dengan I-nya itu 30% dan N-nya itu 5 tahun. Maka dari rumus penjabaran ini dapat disimpelkan, diringkas lagi dengan menjadi biaya tahunan yang masuk itu dikurang langsung dengan biaya tahunan yang keluar. Dengan mencari tahu nilai present yang diketahui diketahui nilai tahunan tersebut pada biaya per tahun yang masuk dengan biaya per tahun yang keluar tadi, lalu ditambah dengan nilai pemasukan yaitu nilai sisa yaitu nilai L-nya, dengan diketahui nilai future yaitu nilai L tersebut untuk mencari tahu nilai presentnya. Lalu kita kurangkan dengan I besar yaitu biaya awal atau investasi awalnya. Maka dapat dimasukkan data-datanya, yaitu AM itu yaitu 100 juta dikurang AK atau pengeluaran per tahun 50 juta, maka hasilnya itu 50 juta. Untuk mencari tahu nilai present pada yang diketahui nilai annualnya itu adalah nilai tahunan dengan I 30% dan masa investasi 5 tahun, maka didapatkan pada tabel suku bunga dengan I 30% dan masa pemakaiannya masa investasi 5 tahun yaitu 2,436, dengan ditambah dengan biaya pemasukan yaitu dengan biaya sisa atau biaya future-nya 60 juta, maka dapat kita tarik rumus untuk biaya suku bunga nilai tabel bunganya ini, nilai present dengan diketahui nilai future yaitu 0,2693 dan dikurang 200 juta sebagai investasi awal, maka dapat dihasilkan 121,8 tambah 16,158 dikurang 200 juta, maka hasilnya itu minus 62,042. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa NPV-nya ini kurang dari 0 karena itu minus, dan proyek ini dapat kita simpulkan investasinya itu tidak layak ekonomis. Begitu kira-kira untuk nilai NPV-nya. Dan kita lanjutkan sekarang untuk nilai IRR. IRR ini kita
lakukan dengan pertama itu dengan coba-coba atau trial and error, dan diperoleh dengan I yang pertama itu kita coba dengan 0%. 0% ini maka kita tidak perlu mencari menggunakan suku bunga karena I-nya itu 0. Maka kita langsung kalikan saja dengan biaya masa berapa lama investasi tersebut, yaitu 5 tahun. Maka di sini kita langsung saja 50 juta dikali 5 ditambah 60 juta kali 5 dikurang 200 juta. Maka hasilnya itu 350 juta. Di sini kita tetap menggunakan seperti rumus yang di atas. Namun di sini kita hilangkan I-nya karena I-nya itu 0%. Maka hasilnya itu 350 juta, dan di sini kita harus mencari tahu kapan I-nya itu menjadi atau nilainya itu menjadi negatif, supaya kita mencari tahu IRR-nya itu 0. Kapan berapa persen IRR-nya itu bisa menjadi 0 hasilnya. Maka di sini kita dengan teknik coba-coba, di sini I0 itu harga investasinya itu diperoleh masih tinggi, yaitu 350 juta. Maka kita tambahkan I-nya menjadi I sama dengan 10%. Nah, di sini I 10% berarti kita menggunakan tabel bunga, di mana I 10% dengan masa pemakaian 5 tahun dan diketahui itu nilai tahunan untuk diketahui nilai present, berarti P per A. Itu 50 kali 3,791 ditambah nilai present per future, di mana diketahui nilai future untuk mencari nilai present itu 6,209, ya, berarti 60 dikali 6,209 dikurang 200 juta. Maka dapat dihasilkan 198,55 tambah 37,254 dikurang 200 juta. Maka hasilnya itu 35,804 juta. Nah, di sini juga nilainya masih positif, belum ditemukan nilai angka negatif. Jika ditemukan angka negatif, kita stop pencarian dan langsung masukkan rumus IRR untuk mengetahui kapan dia bernilai 0, berapa persen IRR yang dibutuhkan agar nilainya itu menjadi 0. Kita lanjut lagi dengan menambahkan I-nya menjadi 15%. Maka rumusnya kita masukkan 50 juta itu biaya anualnya dikali dengan 3,5252, ini dari rumus suku bunga, yaitu present per A dengan diketahui 15% I-nya dan masa investasinya 5 tahun. Maka pada tabel suku bunga itu tertulis 3,352 ditambah 60 dikali 0,4972. Di sini juga sama saja dengan rumus pencarian sebelumnya, itu hanya beda di I-nya saja. Yang tadi sebelumnya I-nya 10, di sini kita menggunakan I15. Maka kita harus mencari di tabel bunga itu dengan I15. Tapi masa pemakaian tahunnya itu tetap sama, yaitu 5 tahun. Nah, di sini pada I15 dan masa pemakaian 5 tahun itu, dan di sini diketahui nilai future-nya, maka P per F maka di tabel suku bunga itu didapatkan hasil 0,4972 dikurang dengan I besar, yaitu investasi awal 200 juta. Maka dapatkan hasil perkalian tadi 197,432 ditambah 29,832 dikurang 200 juta. Maka di sini sudah didapatkan hasil minus, yaitu minus 2,568 juta. Nah, ketika sudah mendapatkan nilai minus, kita stop pencarian dan kita langsung menggunakan rumus IRR, dan dimana dapat disimpulkan pada rumus trial and error ini, IRR itu di antara 10 dan 15%. Dengan interpolasi linear diperoleh IRR sama dengan 15% ditambah 35,804 per 35,804 tambah 2,568 dan dikali 5%. Di sini artinya nilai 15% awal itu merupakan nilai di mana dia mendapatkan nilai minus, dan 35,804 ini merupakan dari I sama dengan I sebelumnya, yaitu 10%, dengan hasilnya 35,804 per 35,04 atau hasil I sebelumnya ditambah dengan
I yang persen hasil I persen 15, yaitu seharusnya itu dikurang, namun karena I 15% ini sudah minus, jadi minus ketemu minus itu menjadi positif, makanya di sini jadi tambah 2,568. Untuk rumus sebenarnya itu 35,804 dikurang minus 2,568, namun karena minus ketemu minus menjadi positif, dikali 5%. 5% ini merupakan hasil dari pengurangan 15% dikurang 10%, atau kita berandai-andai kalau nilai 0 ini berada pada 10 sampai 15%, itu berarti ada sekitar 5%. Maka kita masukkan, setelah kita masukkan itu kita mendapatkan hasil akhir yaitu 15 tambah 0,00992, dan kita tambahkan hal tersebut dan didapatkan hasilnya itu 15,00469%. Nah, IRR ini juga memiliki sebuah kesimpulan di mana jika dia IRR-nya itu lebih kecil daripada MRR-nya itu, maka dia tidak layak. Dan jika IRR-nya itu lebih besar daripada MARR-nya itu, maka dia layak. Nah, di sini kan IRR-nya itu masih 15,00496%. Maka IRR tersebut masih kecil dibandingkan dengan MARR-nya. Maka usaha ini tidak layak ekonomis. Begitu. Dan yang terakhir itu kita mencari tahu nilai B per C-nya. Nah, di sini nilai B per C-nya ini merupakan rumusnya itu seperti simpelnya ya. Biaya masuk itu dibagi dengan biaya keluar. Namun kita di sini juga harus mempertimbangkan di mana biaya masuknya itu ada biaya per tahunnya masuk dan ada biaya pengeluarannya itu yang per tahun untuk keluar, dan ada juga biaya sisa akhir. Maka dapat dijabarkan rumusnya itu dengan nilai tahunan yang masuk ditambah nilai sisa, dan kita jangan lupakan bahwa kita ingin mencari nilai present diketahui dengan nilai tahunan, lalu ditambah nilai untuk mencari nilai present diketahui nilai future atau nilai masa depan. Per investasi awal merupakan dia biaya pengeluaran ditambah. Kenapa ditambah? Karena pengeluarannya harus ditambah supaya tidak berkurang pengeluarannya. Biaya pengeluaran per tahun, dengan kita tambahkan rumusnya itu untuk mencari nilai present diketahui nilai tahunan pengeluarannya dengan sesuai dengan I-nya dan N-nya. Maka dapat kita masukkan datanya 100 juta sebagai pemasukan awal tahunan, pemasukan per tahun pada usaha tersebut, dengan diketahui nilai tahunan dan untuk diketahui nilai presentnya itu dengan I 30% dan investasinya itu 5 tahun, maka pada tabel suku bunga itu didapatkan 2,436. Maka 100 juta itu akan dikalikan dengan 2,436. Lalu ditambah dengan 60 juta yang merupakan biaya sisanya atau biaya future masa depannya, dengan P per F atau mencari nilai P dengan diketahui nilai future dengan I 30% dan N 5 tahun. Maka didapatkan 60 juta dikali 0,2693 per, untuk pembagian bawahnya itu untuk pengeluarannya 200 juta sebagai investasi awal ditambah tadi biaya pengeluaran per tahunnya itu 50 juta dikalinya itu hasil dari tabel suku bunga yang P per A, atau kita mencari nilai present namun diketahui nilai annual atau nilai tahunan, dengan I-nya itu diketahui 30% dan N-nya itu 5 tahun. Maka di tabel suku bunga itu tertulis 2,436. Maka 50 juta akan dikalikan dengan 2,436. Maka hasilnya itu dari awal itu 100 juta kali 2,436 itu merupakan 243,6 ditambah 60 juta dikali 0,2693 itu hasilnya 16,58 per 200 juta ditambah
hasil dari 50 juta dikali 2,436 yaitu 121,8. Maka dijumlahkan atas dan bawahnya terlebih dahulu menjadi 243,6 tambah 16,8 yaitu 260,18 per 200 juta tambah 121,8 itu menjadi 300,8. Maka kita bagikan antara atas dan bawah yaitu 260,18 per 321,8. Maka hasilnya itu 0,80. Nah, di B per C ini jika hasil B per C nya itu lebih dari 1, maka usahanya itu layak atau investasinya itu layak ekonomis. Nah, jika B per C nya itu kurang dari 1 itu, maka dapat disimpulkan bahwa usaha atau investasi ini tidak layak. Nah, di sini hasilnya itu 0,80 yang dimana itu masih hasil B per C itu kurang dari 1. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa proyek usaha investasi ini tidak layak ekonomis. Sekian dan terima kasih dari saya ucapkan terima kasih pada Bu Yernisa telah mendampingi dan selalu setia mengajarkan kami dalam mata kuliah ekonomi teknik ini. Terima kasih.